Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami sahabat petani muda Indonesia. Semoga teman-teman sahabat petani dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga hasil perkebunan teman-teman mendapat hasil yang melimpah. Oke teman-teman, di video kali ini sahabat petani muda Indonesia akan memberikan atau akan mereview manfaat dari bahan-bahan organik cair, pupuk organik cairnya teman-teman, yang nantinya kita akan meracik dan kita akan kumpas tuntas apa sih manfaat dari bahan-bahan yang kita gunakan ini. Karena manfaat-manfaat ini sangat khasiat sekali, sangat bermanfaat sekali untuk tanaman ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita akan langsung saja untuk mulai proses apa sih manfaat dari bahan-bahan yang kita gunakan ya teman-teman. Pertama-tama kita ada bahan air cucian beras ya teman-teman. Dimana air cucian beras ini yang selalu kita gunakan, dan sahabat petani banyak yang menggunakan untuk membuat pupuk organik cair. Apa sih rahasia kenapa selalu orang menggunakan air cucian beras atau air leri? Nah, oke teman-teman, air cucian beras ini sangat luar biasa sekali untuk tanaman ya teman-teman. Ini teman-teman bisa gunakan untuk semua jenis tanaman. Kenapa harus menggunakan air cucian beras? Nah, jawabannya gini teman-teman. Air cucian beras ini mengandung susunan komposisi sangat bagus sekali, sangat banyak sekali. Bahkan ada 16% nitrogen, atau 16% dari air cucian beras ini adalah ada kandungan N atau nitrogennya teman-teman. Dan ini juga bisa mengandung juga kalium sekitar 10% teman-teman. Nah, ini kegunaannya juga bisa mempercepat pertumbuhan tanaman teman-teman, dimana teman-teman bisa mempercepat atau menyuburkan tanaman teman-teman dengan menggunakan air leri atau air cucian beras ini ya teman-teman. Susunan komposisinya sangat khasiat sekali, dimana air cucian beras ini rata-rata sahabat petani senior atau petani organik selalu menggunakan air cucian beras karena ada kandungan nitrogen dan kaliumnya di sini teman-teman. Oke teman-teman, di sini selalu kita menggunakan bahan kedua ya teman-teman. Ini ada E4 atau EM4. Ya, dimana bahan E4 ini rata-rata orang membuat fermentasi atau pupuk organik cair selalu menggunakan E4. Apa sih kandungannya? Kenapa kita harus menggunakan E4? Nah, jawabannya gampang sekali teman-teman. Di sini ada berapa komposisi yang ada di dalamnya, ada bakteri fungsional. Nah, manfaat dari E4 ini juga penambat nitrogen, pelarut fosfat, penghasil fitohormon. Nah, ada juga kegunaannya juga memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi. Nah, manfaatnya juga memfermentasi dan mendekomposisi bahan organik tanah dengan cepat, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, menyehatkan tanaman. Nah, ini juga ada di sini ada dosis-dosis juga yang kita gunakan ketika teman-teman mau menggunakan menjadi atau bahan campuran untuk membuat pupuk organik cair ya. Ini ada bakteri positif di sini ya teman-teman, yang nantinya ketika kita campurkan ke dalam bahan-bahan lainnya yang nantinya akan lebih bagus, lebih maksimal ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bahan yang ketiga, kita menggunakan Sampurna B atau super ya teman-teman. Ini sangat kaya sekali dengan bahan-bahan kimia ini, sangat kaya sekali dengan nitrogen, kaliumnya teman-teman. Kenapa kita menggunakan ini? Nah, teman-teman, kali ini kita akan fermentasi ya teman-teman, pupuk kimia tapi kita fermentasi. Nah, jarang sekali teman-teman mendengar pupuk kimia itu harus kita fermentasi ya teman-teman. Nah, tapi sahabat petani muda Indonesia akan memberikan bagaimana sih cara
fermentasi pupuk kimia dengan pupuk organik. Nah, caranya setelah ini kita akan kupas tuntas bagaimana cara fermentasinya, teman-teman. Kenapa kita fermentasi? Jawabannya, teman-teman. Teman-teman, ini harganya 2.500 untuk Sampurna B. Nah, supaya kita memperbanyak, supaya kita nggak usah beli banyak-banyak, makanya kita fermentasi dengan pupuk kimia dengan bahan-bahan limbah rumah tangga ini, teman-teman. Ini nantinya, ini biasanya saya gunakan satu saset ini hanya 2 tangki, tapi nantinya kita bisa menggunakan dengan skala besar, yaitu 10 tangki dengan hanya bermodal 1 saset ini, teman-teman. Sampurna B ini adalah susunan komposisinya ada nitrogen atau komposisi N-nya, nitrogennya ada 16%, teman-teman. Nah, ada 16%. Dan kaliumnya ada 19% atau komposisi N-nya. Fosfatnya atau V-nya ada 30%. Nah, di sini banyak kandungan fosfatnya, teman-teman. Atau magnesiumnya ada sekitar 3%. Nah, ini sangat khasiat sekali, teman-teman, untuk apabila teman-teman menggunakan atau teman-teman ada tanaman yang sulit bisa berbuah, teman-teman bisa menggunakan pupuk Sampurna B ini dengan racikan pupuk organik ini, teman-teman. Oke, ini ada anjuran penggunaannya segera setelah tanaman menunjukkan tanda-tanda pembentukan kuncup bunga. Gunakan Sampurna B sebanyak 10 atau 30 gram per liter air setiap 8-10 hari sekali, tergantung dari keadaan stem setempat. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan dengan ini yang nantinya kita gunakan di kakao, cabai, durian juga bisa, teman-teman. Ini fungsinya juga untuk bunga itu biar tidak gugur dan memberikan rangsangan, teman-teman, berikan perangsang kepada supaya bunganya tuh cepat keluar dan buahnya tuh halus, teman-teman. Oke, teman-teman, tanpa lama-lama kita akan mulai proses peracikannya. Sebelumnya teman-teman harus siapkan ini, teman-teman, wadah seperti ini untuk peracikannya, karena gampang sekali ya, teman-teman, kalau kita sudah mempunyai wadah seperti ini, biar teman-teman tidak pusing. Pertama, bahan ini sendok makan sama plastik seperti ini ya, teman-teman. Pertama-tama bahan yang pertama ya, teman-teman, ini air cucian beras yang sudah kita fermentasikan. Air cucian beras ini sudah kita fermentasi sekitar 3 hari yang lalu hingga dia kuning seperti ini. Campurannya E4 ya, teman-teman. Hanya kita diamkan di dalam botol. Langsung saja, teman-teman, dituangkan saja seperti ini air cucian berasnya. Ini ukuran 1 liter ya, teman-teman. Nah, ketika ada yang mengental seperti ini, ada pekatan seperti ini, teman-teman buang saja, teman-teman. Ini karena ini sudah tidak bagus untuk pupuknya, teman-teman. Yang kedua, campurkan pupuk kimianya atau pupuk Sampurna B-nya. Ini pupuk daun yang teman-teman yang lengkap dengan Sampurna B yang komposisinya ada nitrogennya 16%, kaliumnya 19%, fosfatnya 30%, sama magnesiumnya 3%, teman. Kita gunakan hanya cukup 1 sendok makan saja, teman-teman. Kita gunakan 1 sendok makan ini aja. Cukup 1 sendok makan aja. Jika teman-teman tidak puas dengan ini, teman-teman bisa mencobanya sekali lagi atau mencobanya dengan rutin, teman-teman. Teman-teman bisa gunakan untuk semua jenis tanaman. Langsung kita aduk aja, teman-teman, seperti ini supaya dia larut. Aduk terus ya, teman-teman. Ini ukuran 1 liter, teman-teman. Nah, untuk bahan yang ketiga ada E4 yang teman-teman yang kaya kandungan dengan bakteri fermentasi. Ya, cukup 1 tutup botol aja, teman-teman, tidak usah banyak karena kita membuatnya dengan skala kecil ya, teman-teman. Ya, cukup 1 botol ini aja, langsung dimasukkan. Karena di sini bakteri fermentasinya sangat luar biasa sekali di E4 dan bisa menggeburkan tanah yang gersang atau yang kering, teman-teman.
Langsung diaduk aja teman-teman. Ya, sebelum kita gunakan, kita akan fermentasi 1 malam saja. Ini teman-teman, kita fermentasi. Nah, namun sebelum itu kita masukkan lagi ke dalam botolnya. Dan gampang sekali ya teman-teman cara pembuatan pupuk organik cair dengan campuran Sampurna B ini. Ya, gampang sekali, teman-teman bisa gunakan untuk semua jenis tanaman teman-teman. Ini bisa mempercepat atau memberikan perangsang bunga maupun buah teman-teman. Teman-teman bisa gunakan untuk semua jenis tanaman. Ini sudah terbukti ya teman-teman, khasiatnya sangat luar biasa sekali. Pupuk kimia dicampurkan dengan pupuk organik, bahan limbah rumah tangga, tetapi hasilnya sangat luar biasa sekali. Tanpa kita harus membeli pupuk kimia lain yang harganya sangat mahal ya teman-teman. Langsung dimasukkannya aja teman-teman sampai habis. Ini ukuran 1 liter teman-teman. Oke teman-teman, ini pupuknya sudah jadi, racikannya sudah jadi dengan bahan-bahan tadi. Sebelum kita gunakan, kita harus fermentasikan dulu ya teman-teman. Nah, cara penggunaannya gampang sekali teman-teman. Ada 2 metode ya teman-teman. Biasanya kita biasa menggunakan 2 metode teman-teman. Cara pertama yaitu pengocoran, yang dimana teman-teman bisa kocorkan langsung ke tanaman teman-teman. Misalnya tanaman teman-teman yang seperti mangga, kakao, durian, sawit, dan teman-teman itu bisa kita gunakan dengan cara pengocoran. Tapi kalau misalnya cabai, tomat, dan sejenisnya, teman-teman bisa gunakan dengan cara semprot atau dengan spray teman-teman. Untuk racikan video kali ini atau racikan pupuk organik cair ini, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe ya teman-teman, supaya sahabat petani muda Indonesia semangat dalam membagi racikan-racikan selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.